Selamat sore dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum sama-sama dalam bagian ini kita menyimak satu cuplikan video terkait dengan Pak Ustadz Yahya Waloni, tadi ada satu komentar yang menarik perhatian saya dan sudah saya screenshot sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Namanya adalah Hedi Abraham. Beliau ini menuliskan, "Nah ini gue mau tanya, kalau ente paham sejarah agama, gini, Yesus disalib di Bukit Golgota Yerusalem, di mana itu tempat bangsa Yahudi. Artinya yang tahu persis kejadian itu kan bangsa Yahudi. Anehnya kenapa Yahudi tidak menganut ajaran Kristen dan terbukti sekarang mayoritas Yahudi penganut Yudaisme. Dan maaf bila Anda sekarang penganut Kristen, pertanyaanku kok bisa Anda orang Asia yang nggak tahu ujung pangkalnya sejarah penyaliban Yesus, tiba-tiba Anda beragama Kristen? Sejarah dari mana yang Anda pelajari?" Oke, terima kasih Mas Hedi Abraham untuk pertanyaan yang Anda sampaikan. Pertama, bagaimana saya mengetahui tentang sejarah penyaliban Yesus? Itu berdasarkan pernyataan Alkitab, dan di dalam Alkitab kami pun juga sudah diuraikan mengenai kesaksian banyak orang yang merupakan sekelompok orang Yahudi yang menyaksikan bahwa Yesus benar-benar tersalibkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah banyak sejarawan terkemuka yang ada pada zaman itu juga memberikan kesaksian melalui tulisan-tulisan mereka bahwa memang benar Yesus itu disalibkan. Nanti akan saya sertakan, tetapi sebelum itu mari sama-sama kita simak dulu satu cuplikan video terkait dengan Pak Ustadz Yahya Waloni, karena jawaban saya untuk Yahya Waloni ini ada hubungannya dengan apa yang Anda sampaikan juga. Jadi nggak ada itu bukan penyaliban Tuhan Kristen, bukan. Tapi kalau orang yang disalibkan dan diakui sebagai Tuhan, itu urusan agama Kristen. Eloi Eloi lama sabachthani, ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas, Barsabas. Nah teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Waloni. Ya boleh saja sih beliau ini beropini ataupun berpendapat, tetapi yang pasti mengenai fakta penyaliban Yesus itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Selain hal itu sudah dijelaskan secara detail oleh Alkitab. Hal itu pun juga dijelaskan, dipaparkan oleh para sejarawan yang ada pada zaman itu. Saya sertakan 3 tokoh dalam bagian ini teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Pertama adalah Cornelius Tacitus yang lahir pada tahun 52 sampai 54 sebelum Masehi. Ini diperkirakan ya lahirnya kalau sekitar tahun 52 sampai 54 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua adalah Lucianus dari Samosata. Oke, dia ini adalah seorang satiris. Kemudian yang ketiga adalah Flavius Josephus yang lahir pada tahun 37 Masehi. Nah, mereka ini adalah sejarawan dan juga ada satu orang satiris tadi. Mereka mengakui bahwa mengenai fakta penyaliban Yesus itu benar adanya. Nah, jadi kalau kemudian yang di awal tadi juga nih siapa namanya nih Hedi Abraham, kemudian Pak Ustadz Yahya Waloni berkata bahwa oh bagaimana kalian orang Kristen bisa mengetahui tentang fakta penyaliban Yesus ini? Ya alasannya pertama sekali berdasarkan pernyataan Alkitab dan juga kesaksian ataupun pemaparan dari para sejarawan yang memang ada yang bahkan bukan beragama Kristen tetapi mereka jujur mengatakan bahwa benar Yesus itu disalib. Nah kemudian teman-teman sekalian, terkait dengan pernyataan dari Pak Ustadz Yahya Waloni tadi mengenai Barsabas, katanya bahwa yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu diucapkan oleh Barsabas. Entah sumber dari mana Pak Ustadz Yahya Waloni bisa membuat kesimpulan yang seperti ini, tetapi yang pasti itu adalah pernyataan yang sangat-sangat ngawur. Kenapa demikian? Karena ucapan ini sangat jelas ditulis dalam kitab Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46. Dikatakan begini ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah sebenarnya ini adalah kutipan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 22 ayat yang pertama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kepada Pak Ustadz Yahya Waloni, aduh entah bagaimana beliau bisa membuat kesimpulan seperti itu. Tapi ya sah saja sih ya beliau beropini ataupun berpendapat. Tetapi karena ini ada hubungannya dengan agama kami, dengan iman kami orang Kristen, ya tentu saja kami berhak untuk merespon. Dan kemudian mengenai nama Barsabas itu teman-teman, kalau kalian mencarinya dalam Alkitab, ada 2 kali nama Barsabas ini dituliskan.
Seperti yang kalian bisa perhatikan di screen. Pertama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kemudian juga di dalam Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-22. Jadi kepada siapa tadi yang penanya di awal ini ya, kepada Mas Hedi Abraham dan juga kepada Pak Ustadz Yahya Waloni, mengenai fakta penyaliban Yesus itu adalah hal yang tidak terbantahkan. Karena hal ini tidak hanya tercantum dijelaskan secara detail di dalam Alkitab, tetapi juga disaksikan oleh para sejarawan yang ada pada zaman itu, dan mereka memberikan kesaksiannya, penjelasannya melalui tulisan-tulisan mereka. Jadi kalau kemudian ada orang yang berkata, oh yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih ataupun bukan Yesus, ya terserahlah, silakan saja Anda beropini. Tetapi yang mesti ditanyakan kepada Anda adalah sumber apa yang Anda peroleh sehingga kemudian bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus atau Isa Al-Masih, ya biasanya juga disebut. Nah karena itu kepada teman-teman saya sekalian, dan mengenai tadi pertanyaan dari Mas Hedi Abraham ini, kan beliau ini mengatakannya, Yesus itu kan disalib di Golgota Yerusalem, artinya kan itu tempat orang Yahudi dan mereka yang tahu persis betul. Tapi kenapa kemudian mayoritas orang Yahudi itu justru bukan beragama Kristen tetapi beragama Yudaisme? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Ada memang orang yang tidak percaya mengenai Yesus adalah Tuhan di dalam, sebagaimana dicatat dalam kitab-kitab Injil, itu biasanya sekelompok ahli Taurat, sekelompok orang Farisi dan juga orang Saduki. Tetapi juga jangan salah, banyak juga sekelompok orang Yahudi yang juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Misalnya saja ya, ketika pertama sekali Yesus dibawa ke Bait Allah, di situ kan ada seorang nabi. Ada dua nabi ya, Nabi Hana, satu lagi siapa namanya itu saya nanti cek ya teman-teman di dalam kitab Injil Matius kalau tidak salah itu. Dan mereka tahu bahwa ini adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, nanti kalau digunakan istilah anak Allah Maha Tinggi, anak Allah yang Maha Tinggi, nanti teman-teman yang dari non-Kristen berkata, oh, berarti Allahnya orang Kristen punya anak dong. Ini hanya sebutan ya. Tetapi juga jangan lupa bahwa banyak orang Yahudi yang menyaksikan penyaliban itu pada akhirnya menjadi percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Misalnya saja kalau Anda membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ketika Rasul Petrus berkhotbah, berapa orang yang kemudian menjadi percaya? 3.000 orang sekaligus menjadi percaya. Dan ini bukan hanya berasal dari sekelompok orang Yahudi, tetapi juga non-Yahudi. Memang betul pada masa itu banyak orang Yahudi yang juga tidak percaya. Tetapi sebenarnya mengenai banyak orang Yahudi menjadi tidak percaya ini semata-mata bukan karena mereka menolak Yesus dan kemudian berkata dia bukan Tuhan, tetapi ini juga dipengaruhi oleh para ahli Taurat atau orang-orang Saduki atau juga orang-orang Farisi yang ada pada zaman itu. Buktinya saja misalnya ya, ketika Yesus bangkit, dicatat dalam kitab Matius bahwa pada akhirnya orang-orang yang ada di mahkamah agama itu memberikan uang kepada para serdadu agar mereka tidak berkata jujur mengenai kebangkitan Yesus. Anda bisa membaca ini dalam kitab Matius pasal 26 atau 27. Jadi mengenai banyak orang yang kemudian ada yang tidak percaya, ada yang juga menjadi percaya. Nah, itu adalah realita yang memang terjadi dan itu juga dicatat, diberitahukan di dalam Alkitab.